Saya ingin sharing kepada Anda tentang sesuatu yang mungkin Anda bisa renungkan hari ini ya setelah Anda mendengarkan tentang proposal bisnisnya. Nah, bagaimana Anda bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, mudah-mudahan sharing saya ini bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan. Dan ini juga sebenarnya penting juga. Saya bicara juga buat teman-teman yang mungkin sudah menjadi member tapi masih salah mindset ya. Karena kebanyakan orang ketika berada di Movinit ini ya, mereka masih salah ngerti tentang sebenarnya Movinit ini mengajak Anda sebagai apa ya. Jadi eh, topik saya hari ini adalah supaya Anda nggak gagal paham tentang bisnis Movinit. Karena tadi Pak Suprapto juga sudah mengatakan bahwa 80% orang ketika melihat bisnis network marketing atau MLM atau khususnya bisnis Movinit ini, mereka akan langsung berpikir, ah, ini saya disuruh jual produk, saya disuruh jualan. Ya, kalau di depan sudah dikatakan bagaimana kita membangun aset dan sebagainya, ah itu kan cuma gimmick marketing ya, itu kan pinter-pinter ngomongnya aja, dipelintir kiri, dipelintir kanan, ujung-ujungnya jualan produk di sana. Nah, ini kalau Anda punya mindset seperti itu nanti yang akan membuat Anda melenceng gitu loh, cara cara membangun bisnis ini dan juga feeling Anda itu juga berbeda. Padahal sebenarnya yang ingin kita ajarkan atau ingin kita ajak Anda semua itu adalah membangun aset. Nah, membangun aset itu adalah membangun jaringan distribusi. Apa bedanya, Pak? Ya, mungkin Anda berpikir sekali lagi ini kan cuma gimmick marketing gitu. Apa bedanya? Ujung-ujungnya kan juga dapat komisi dari penjualan produk gitu. Ya, mau dibilang bangun jaringan distribusi dan sebagainya. Gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan mindset Anda itu jual produk, ya, jualan produk, maka Anda akan berpikir kayak gini. Ya, berarti saya disuruh nawar-nawarin orang. Saya disuruh jualan. Ya, bahkan dulu waktu pertama kali saya mengenal tentang usaha ini dan saya masih salah mindset saya juga pernah salah ya. Di posisi di mana saya melihat ada barang, ada komisi. Ya apalagi kalau nggak disuruh jualan gitu loh. Nah kalau disuruh jualan mau untung berapa sih? Saya cuma sesederhananya tuh mikir seperti itu. Pada saat itu saya eh, punya opsi lain gitu loh. Saya bisa bekerja yang sesuai dengan bidang saya arsitek dan saya bisa menghasilkan yang jelas saya tahu karena saya berada di dalam industri tersebut. Nah, kalau saya melihat bahwa ini udah suplemen beda jauh sama arsitek, arsitek saya tahunya semen dan pasir, di sini disuruh tentang kesehatan. Nggak ada hubungannya buat saya. Jadi saya pikir saya nawar-nawarin orang. Nah, kalau sudah bicara mengenai nawar-nawarin orang, nanti muncul rasa gengsi atau malu. Aduh, bener nggak sih saya suruh jualan kayak gitu? Ya, beberapa teman saya ketika akhirnya saya mengerti konsepnya, lalu saya jalankan pun mereka nggak paham gitu loh. Dia pikir saya tuh cuma sekedar jualan produk sehingga mereka ngasih nasihat saya. Ya, kamu tuh kasihan ya, orang tua kamu sudah disekolahin eh, jadi arsitek mahal-mahal, kamu malah jualan suplemen di sana, jualan obat. Dia, mereka ngomong seperti itu. Jadi kalau Anda salah mindset, Anda bisa gengsi atau malu. Dan mungkin Anda juga akan berpikir duitnya seberapa sih? Ini duit kecil gitu loh. Terus nanti kalaupun misalkan Anda sudah oke, saya akan menjalankan bisnis ini. Kalau Anda salah mindset, Anda akan kerjaan Anda akan cari konsumen. Padahal sebenarnya enggak. Kalau seandainya Anda itu benar gitu loh. Kita bukan eh, menjual produk, tapi kita membangun jaringan distribusi. Nah, kalau kita membangun jaringan distribusi, betul kita menjual, tapi bukan cuma jualan produk, tapi kita menjual kesempatan. Kita jual opportunity, kita jual peluang. Ya, seperti itu. Ya, kalau jual peluang artinya apa? Pertama, Anda nggak perlu jualan produk. Yang penting Anda pakai produk aja sendiri. Ya, Anda pakai produk. Dan nanti kalau Anda pelajari lebih dalam lagi, ya Anda akan bangga. Kenapa? Bisnis ini menariknya adalah Anda untuk sukses, Anda harus nolong orang dulu untuk sukses, baru Anda bisa sukses. Ini nanti ada kalau mau baca bukunya itu Robert Kiyosaki yang mengarang itu ada yang namanya Business School di sana. Itu bagus banget ya bahwa network marketing yang benar dalam tanda kutip itu sebenarnya bisnis yang menolong orang. Jadi Anda nggak bisa punya peringkat-peringkat yang tinggi tanpa Anda membantu orang lain untuk bisa naik juga atau berubah hidupnya. Ya, dan yang menarik adalah ini bisnis yang tidak terbatas income-nya. Bahkan kita katakan ini
passive income dan passive income yang besar sekali ya. Dan Anda bukan cari-cari konsumen di sini tapi cari partner bisnis. Nah, maksudnya gimana Pak cari partner bisnis gitu ya? Saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Anda tahu fenomena McDonald ya. Ini ada satu eh, hasil survei research ya dari report dari annual QSR 50 gitu ya. Nah, itu mengatakan bahwa bisnis burger terbesar di dunia itu adalah McDonald ya. Dan Anda kalau lihat ya, lihat omsetnya, nomor duanya Wendy's yang sama-sama industrinya burger itu nggak nyampe separuhnya, not even close. Separuhnya aja not even close gitu loh. Itu cuma seperempatnya di sana, nomor duanya. Betapa luar biasanya McDonald ya. Ya dia benar-benar superior di industri burger. Cuman pertanyaan saya sederhana, teman-teman. Emang McDonald paling enak burgernya? Ya, artinya kalau dibilang eh, nomor satu dengan omset yang sedemikian gila-gilaan kayak gini kan berarti pertanyaannya berarti kan burgernya paling enak sedunia gitu kan? Nggak juga gitu loh. Saya percaya Anda pasti punya selera yang berbeda-beda kan? Ya mungkin Anda bisa mengatakan, oh ini yang nomor sekian itu ada Carl's Junior gitu, nomor 10 lebih enak Pak daripada McDonald. Bisa jadi seperti itu. Ya, atau mungkin saya yang paling seneng itu yang belum masuk Indonesia itu Shake Shack ya. Kalau saya keluar negeri ya kemarin ke Shanghai, ke mana, ke Singapura segala macam sudah ada cabang Shake Shacknya. Saya makan Shake Shack di sana. Ya, enak burgernya gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok dia kalahnya tuh jauh banget gitu loh. Karena ya dia membangun sebuah sistem. Ya, membangun sebuah sistem. Nah, kalau Anda pengen lihat, yang dibangun adalah bukan tentang yang saya mau garis bawahi di sini adalah bukan tentang produknya sebenarnya. Ya bukan berarti McDonald burgernya jelek gitu ya. Terus kok bisa gede dan sebagainya gitu. Enggak juga gitu. Ya, tapi Anda nanti bisa tonton di filmnya, teman-teman, bahwa yang mereka bangun itu sebenarnya adalah mereka bangun opportunity. Yang mereka tawarkan itu yang mereka bicarakan adalah opportunity. Ya nggak sempat kalau saya jelaskan detail di sini ya. Nonton filmnya itu sudah banyak kok di sana ya di Netflix juga free. Nah, jadi intinya begini teman-teman. Kalau di bisnis franchise itu ada tiga sebenarnya ada tiga pihak ya. Ada principal, ada master franchise, ada franchisee. Nah, kadang-kadang banyak sekali orang ketika melihat McDonald jualan apa? Ya. Nah, apa yang mereka jual? Ya selalu bilangnya apa? Burger, ayam goreng. Ya, ayam goreng kalau di berbagai negara yang ada nasinya di berbagai negara. Ya seperti itulah gitu loh. Yang dilihat adalah McDonald jualan makanan, ya burger, fast food seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, tergantung pihak yang mana gitu loh. Kalau prinsipal itu jualnya jual peluang. Betul produknya burger, tapi yang dijual ketika dia mencari master franchise, yang mereka tawarkan adalah peluang. Master franchise di sebuah negara menawarkan orang-orang untuk mau jadi franchisee. Itu jual peluang. Nah, kalau Anda jadi franchisee, nah itu betul, itu jual produk ya. Anda jualan produk, Anda jualan burger di sana gitu loh. Ya, tapi Anda perhatikan di sana. Nah, pertanyaannya Anda pengen jadi pihak yang mana? Kalau Anda misalkan punya peluang, Anda pengen jadi McDonald-nya atau Anda pengen jadi at least master franchise-nya atau mau jadi franchisee-nya kalau bisa milih gitu loh. Ya, ibarat kata sebenarnya Anda pilih mana? Anda jadi pedagang besar atau pedagang kecil? Ya, gampangnya bahasa singkatnya kayak gitu kan macam-macam ya. Semua jalur distribusi itu ada selalu pedagang besar gitu yang menguasai, waduh ini provinsi Jawa Timur gitu ya, provinsi DKI itu saya distributornya DKI gitu misalkan. Atau ada distributor wilayah, ya saya menguasai Jakarta Barat gitu misalkan. Ya, Anda mau jadi atau dari Jakarta Barat nanti akan didistribusi lagi ke pedagang retail. Kira-kira Anda pilih mana, teman-teman? Anda mau pilih jadi pedagang besar atau pedagang retail? Kalau dana nggak jadi masalah, kalau kesempatannya ada. Saya yakin Anda pasti pengen jadi pedagang besar, betul nggak? Ya, walaupun saya kasih tahu lagi, kalau jadi pedagang besar tuh untungnya kecil loh, cuma 3-5% loh. Ya, sedangkan pedagang retail itu keuntungan satu barangnya bisa 20-30%. Ya, Anda masih pilih yang mana? Saya percaya kalau
logik bisnis ya pasti kalau punya kesempatan yang sama, ya pasti pengen jadi pedagang besar di sini. Nah di Movinit ini kita pengen mengajak Anda untuk jadi pedagang besar. Cuman bedanya dengan apa namanya dengan bisnis konvensional yang ada di luaran sana. Di awal kita ditawarkan tentang Anda mau jadi pedagang besar atau enggak kalau masih kosong. Tapi begitu area tersebut sudah diambil orang, ya Anda nggak ada kesempatan gitu loh. Tapi kalau di Movinit, di dunia jaringan, di dunia network marketing, semua di antara Anda di sini bisa jadi pedagang besar. Ya, dari starting yang sama. Ya, dari member dulu gitu loh. Tapi nanti siapa yang apakah benar-benar apa namanya Anda akan jadi pedagang besarnya? Nah, semuanya punya kesempatan yang sama. Itu menariknya malah. Saya dulu pertama kali bergabung yang akhirnya mengantarkan di sebuah jaringan yang mengantarkan saya punya jaringan di seluruh dunia. Saya join dengan nomor urut di 61.300 sorry lupa saya 61.375. Jadi saya orang yang ke 61.375 di Indonesia. Jadi kalau dibilang aduh telat lu join udah 2 tahun tuh perusahaan, kenapa lu baru join dan sebagainya. Tapi faktanya pada saat itu saya memiliki organisasi bisnis ya bukan sebulan 2 bulan ya. Ya, 3 tahun 4 tahun kemudian saya punya organisasi bisnis di mana saya 7 besar Indonesia di sana. Ya, jadi eh, kita jadi semacam pedagang besar di sana dan marketnya seluruh Indonesia. Startingnya nol. Ya, jadi belum tentu orang yang starting di awal kalau mereka tidak mengerjakannya serius, tidak sesuai sistem, ya, tidak benar cara membangunnya, ya dia akan apa namanya kalah sama orang-orang yang membangun bisnisnya dengan benar. Jadi artinya kita memberikan kesempatan Anda untuk menjadi pedagang besar, ya. Nah, tapi Anda harus menjalankan bisnisnya dengan benar. Nah, kira-kira nih itu logika pertama. Logika kedua, teman-teman, saya mau Anda coba berpikir kira-kira, kenapa kok Anda harus jual produk, bukan jual opportunity, bukan jual produk, ya. Kenapa kok Anda harus jual opportunity? Kenapa Movinit mengajarkan Anda untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha yang seolah-olah Anda jadi master franchise ya atau bahkan kalau bisa Anda menjadi seolah-olah prinsipalnya ya Anda menawarkan opportunity. Why seperti itu? Apakah jualan nggak boleh? Boleh banget. Pak, saya hobi jualan, Pak. Semuanya saya jual gitu ya. Sofa di rumah saya jual, TV saya jual dan sebagainya. Mungkin Anda hobi jualan, jago jualan, silakan. Kalau Anda mau jualan, bisa di Move ini juga bisa. Tapi Core Academy mengajarkan Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena kita ingin Anda semua tidak bekerja terus-menerus ya. Kita ingin Anda semua punya pensiun, ya, punya yang namanya passive income. Ya, seperti itu. Nah, saya mau tanya sekarang, orang lebih suka mana kira-kira, teman-teman? Ya, suka keluar duit atau suka dapat duit? Menurut Anda nih, atau Anda sendiri deh, Anda berpikir untuk diri Anda sendiri. Kira-kira kalau Anda dikasih pilihan, Anda keluar duit atau dapat duit, ya senangnya, ya. Sebagian besar pasti akan bilang ya dapat duit dong Pak, ya. Nah, mungkin sebagian kecil akan mengatakan keluar duit itu enak Pak, shopping, ya kan, beli mobil, ya kan, kalau duitnya ada. Kalau duitnya pasif income-nya sudah ada tuh bener-bener itu keluar duit enak banget di sana ya. Jalan-jalan ke luar negeri ya, beli Hermes, beli LV, beli Rolex, beli Patek Philippe, itu asik banget kalau duitnya ada ya. Tapi kalau kita misalkan kita bicara mengenai yang normal, average ya pasti dapat duit lebih lebih menarik kan. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau Anda contohnya nih, saya datang ke rumah Anda. Ya, saya analogikan, saya datang ke rumah Anda. Saya bawa sebuah produk yang inovatif dan yang belum ada di Indonesia. Ya, ini produknya itu transparent TV. Ini belum ada di Indonesia, gitu loh. Ya, saya datang ke rumah Anda, lalu saya jelaskan tentang produknya. Wih, Anda pasti terkagum-kagum ya. Itu kayak kaca, tembus pandang, ya kan? Begitu dikasih remote-nya di on, out of nowhere, Anda nggak tahu dari mana gambarnya bisa muncul di sana. Bahkan bisa touchscreen ya. Kalau kayak Anda nonton film Iron Man itu bisa touchscreen seperti itu. Keren banget kan? Nah, setelah saya cerita tentang itu bisa disambungin langsung ke handphone Anda, saya demokan ya
Dari handphonenya itu nanti Anda tinggal seret gitu aja udah gambarnya udah pindah ke televisi kayak gitu. Wih, pokoknya canggih banget deh. Sampai Anda terkagum-kagum. Lalu saya katakan kepada Anda, Pak, Bu, ya, ini hari ini malam hari ini saya tawarkan Anda untuk menjadi konsumen pertama di Indonesia. Ya, ini 55 inch harga spesial saya berikan ke Anda dan ini spesial banget harganya 50 juta. Kira-kira nih teman-teman, masing-masing individu beda-beda ya. Kira-kira Anda sudah kenal saya, udah percaya sama saya jelaskan seperti ini, Anda beli nggak televisinya? Ada pasti yang punya duit langsung, oke Pak Edo, saya beli satu, keren. Tapi Anda bisa bayangin ya teman-teman, ketika Anda datang dengan produk yang bagus dan Anda dengan gaya jualan seperti itu, Anda akan ketemu hal-hal yang orang akan berpikir, sebentar Pak Edo, saya mikir-mikir dulu ya. Karena TV saya di rumah tuh nggak rusak gitu loh. Terus kalau saya kasih TV yang secanggih ini, rumah saya nggak minimalis. Ya rumah saya tuh berantakan. Ini dikasih gini memang bagus sih, bagus banget gitu. Tapi nggak cocok sama rumah saya Pak gitu loh. 50 juta, ntar dulu deh. Saya masih mau nyekolahin anak. Ini nanti pengeluarannya Pak banyak. Kemarin habis Lebaran keluar banyak. Ini kayaknya keluar 50 juta lagi. Nanti dulu deh. Saya nabung dulu ya. Ntar dulu ya. Ya artinya apa teman-teman? Masih Anda ketemu yang namanya prioritas. Ya Anda ketemu sama belum tentu mereka tidak punya uang, tapi prioritasnya mungkin bukan untuk beli TV gitu loh. Ya mungkin itu yang terjadi gitu loh. Tapi bayangkan kalau seandainya saya datang dengan TV yang sama, ya dengan televisi yang sama, dan saya juga demokan dengan yang persis sama, tapi ngomongnya berbeda. Setelah saya demo, setelah saya tunjukkan fitur-fiturnya yang keren banget, lalu saya ngomong ke Anda, Bapak Ibu, hari ini saya datang, ya. Sebenarnya saya bukan mau jualan televisi ini, ya. Saya bukan mau jualan, tapi gini loh, bro. Ya, kita kan teman, jadi bro sis itu. Gini loh sis, ya. Saya itu dapat mandat dari prinsipal dari luar negeri, ya. Ini televisi baru akan masuk Indonesia, ya. Dan lu adalah orang pertama yang saya temuin, saya jelasin tentang teknologi ini, ya, tentang teknologi ini. Dan saya cuma maunya gini, lu mau nggak jadi distributor untuk Jawa Timur? Karena itu slot yang masih kosong. Jadi seluruh Jawa Timur ya itu akan ambil ke lu, karena lu akan jadi distributor tunggal Jawa Timur. Bro, bayangin ya, saya tunjukin data-datanya nih. Data penjualan televisi di Indonesia itu satu merek aja setahun itu bisa 200.000, 300 sampai 250 sampai 300.000 unit. Itu satu merek loh. Ya, apalagi kalau merek-merek terkenal seperti Samsung, LG dan ini fakta. Ya, fakta. Anda boleh cek ya di lapangan itu penjualan turun pun dilaporkan 200.000 unit gitu loh. Saat itu kalau nggak salah LG kalau nggak salah. Nah, bayangin kalau data penjualan televisi di Jawa Timur itu berapa berapa puluh ribu gitu ya, yang ada kesempatannya. Dan ini omsetnya kira-kira sekian. Saya tunjukin misalkan ya. Dan kalau lu mau jadi distributor di Jawa Timur, sederhana kok. Lu tinggal bank garansi aja 2 miliar. Nanti akan dikirim barang senilai 4 miliar. Dan pelunasannya itu bisa 6 bulan loh bro, ya. Dan itu nanti juga perusahaan masih berikan support untuk iklan di televisi, ya. Nanti bro adakan pameran-pameran di mall-mall dan sebagainya, itu akan disupport oleh perusahaan. Nah kira-kira mau nggak bro jadi distributor Jawa Timur, ya. Tapi gini ya bro ya, nah ini saya ngomong terakhir. Tapi gini ya bro ya, saya kasih waktu 1 minggu. Ini kesempatan hanya 1 minggu. Kalau 1 minggu nanti bro belum jawab atau bilang enggak, kalau belum jawab saya anggap nggak bisa karena waktunya cuma 1 minggu. Saya akan berikan kesempatan ini ke orang lain. Kira-kira nih teman-teman, kalau saya sudah datang ke Anda dengan pembicaraan seperti itu, saya kira pembicaraan saya akan buat Anda nggak bisa tidur, betul nggak? Anda akan berpikir, waduh ini kesempatan banget ini, inovasi. Ya, mungkin Anda belum punya 2 miliarnya, Anda akan berpikir, ada nggak teman saya yang saya ajak kongsi ya? Mungkin 5 orang gitu, ya, 400 jutaan gitu yang bisa pegang Jawa Timur, ini miliaran ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Anda datang dengan menjual produk, maka orang itu mindsetnya adalah, oh Pak Edo nawarin saya 50 juta, beli televisi, keluar duit.
Nah, ketika keluar duit itu ada prioritas lain yang benar nggak saya harus keluarin uang saya untuk beli televisi. Tapi ketika saya bicara dengan produk yang persis sama, tapi saya bicaranya adalah opportunity, maka Anda akan melihat, wow, ini dapat duit. Padahal yang saya tawarkan 2 miliar loh. Tadi saya tawarkan 50 juta. Anda mikir-mikir, sekarang 2 miliar bikin Anda nggak tidur seminggu. Pak, maksud saya ya. Jadi itu kenapa kok kita sebenarnya mengajarkan bagaimana cara membangun bisnis ini secara profesional. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang entrepreneur di sini, ya. Jadi apa yang perlu Anda lakukan sekarang setelah Anda tahu informasinya ini semua? Yang pertama, sama seperti Bro Sam tadi katakan, ya pasang posisi dulu, teman-teman. Ya pasang posisi, ya. Kenapa? Karena di Movinity ini tadi udah dijelaskan Bro eh, eh, Suprato bahwa kita pakai sistemnya binary. Sistem binary itu, teman-teman, itu kita kerja tim. Artinya apa? Ketika Anda bisa mereferensikan orang, Anda bisa susun di satu tim ke bawah seperti ini. Ya, bahkan tim bisnis Anda kalau apa namanya mereka juga hanya punya 2 tim, itu udah hampir bisa dipastikan akan ada orang-orang yang akan dipasang di bawah Anda. Nah, bayangkan yang warna kuning, biru itu adalah dari orang lain, bukan dari Anda. Itu dimasukin di bawah Anda di situ. Nah, kebetulan kalau orang yang ditaruh oleh tim bisnis Anda di bawah Anda itu memang jadi orang hebat, dan dia jadi diamond, dan dia punya organisasi bisnis yang besar, yang menghasilkan omset besar luar biasa, itu akan ada di bawah Anda kalau Anda memutuskan terlebih dahulu. Dan omset itu akan bisa menjadi omset pairing Anda loh. Itu bisa menjadi passive income Anda loh. Ya, kalau Anda memutuskan terlebih dahulu. Tapi bedanya kalau seandainya Anda pikir-pikir, Pak, nanti dulu dah Pak, saya pikir-pikir, ya, maka tim tidak bisa menunggu. Ya, kalau ada orang-orang yang masuk, ya tim akan pasang dulu. Baru setelah Anda memutuskan, ya Anda masuk, itu bisa jadi urutannya ke bawah Anda. Ya, karena tim nggak bisa menunggu. Nah, bayangkan kalau orang hebatnya itu ternyata di atas Anda, teman-teman. Ini Anda bisa lihat bedanya ya. Omsetnya nggak akan masuk ke Anda loh. Ya, omsetnya nggak akan masuk. Kalau dia jadi diamond dan jadi ini itu beda. Ya, berbeda sekali. Nah, Pak, tapi kenapa kok saya harus memutuskan? Makanya saya katakan kita punya pilihan. Ada silver, ada gold, ada platinum. Dan itu betul kata Bro Mike juga ini nggak ada resikonya sama sekali. Anda akan dapat produk yang memang kualitinya kita sudah apa namanya boleh dikatakan kita berani pertanggungjawabkan kualitinya. Nah, kenapa Anda takut rugi di sana? Nah, begitu Anda masuk dan tim bekerja, maka Anda akan kaget-kaget kalau Anda akan punya suatu saat nanti setahun 2 tahun ke depan Anda punya bisnis yang besar, punya aset yang besar di sini. Ya, nah itu yang pertama pasang posisi. Ya, nah yang kedua adalah baru Anda pelajari dan dapatkan informasi dari sumber yang tepat. Nah, kenapa kok harus Anda pelajarinya yang kedua, Pak? Kenapa tidak saya pelajari dulu, baru pasang posisi? Ya, eh, siapa itu? Yang punya Virgin Air, ya. eh, Richard Branson pun mengatakan kalau ada teman Anda yang menawarkan bisnis bagus dan Anda belum ngerti cara jalaninya, join aja dulu. Ya, bilang oke aja dulu, cari caranya nanti belakangan. Ya, itu orang sukses ngomong seperti itu. Kenapa enggak ada pasang posisi dulu? Nggak ada resikonya juga, ya. Lalu pelajari. Dan yang paling penting dapatkan informasi dari sumber yang tepat. Jangan dari sumber yang salah. Lalu Anda mulai mikir-mikir, iya ya teman saya itu pernah jalanin network marketing gagal. Besok saya coba ketemu dia deh. Terus tanya kepada temennya gitu ya. Bro, sis, itu lu dulu pernah jalanin kok bisa gagal tuh gimana? Nah, kalau Anda cari cara, cari tahu dari orang-orang di sumber yang salah, orang-orang gagal, Anda akan diajarkan bagaimana Anda bisa gagal dengan sukses. Ya karena tahunya dia adalah gagal di sana. Jadi dia akan ngomong negatifnya, dia akan ngomong percuma jalanin dan sebagainya. Tapi kalau Anda pelajari dan dapatkan dari informasi sumber yang tepat, maka Anda akan diajarkan untuk bagaimana Anda bisa sukses di usaha ini. Nah, siapa sumber yang tepat? Orang-orang yang mengundang Anda kemari, ya. Nanti Anda minta akses untuk tim leadernya di atas dan sebagainya supaya bisa tahu visinya kemana. Anda masih bingung tentang produknya, boleh. Setelah itu Anda pelajari tentang produknya sambil Anda pakai produknya. Anda bisa rasakan sendiri dan sebagainya. Dan yang ketiga, Anda bisa langsung buat rencana kerja bersama dengan tim.
sesuaikan dengan goal atau impian yang ingin Anda capai, teman-teman. Ya, jadi yang menarik di sini, step by step Anda akan dibimbing. Anda nggak ngerti pun nanti akan didampingi oleh tim kerja. Jadi don't worry, Anda nggak sendirian. Ini kata-kata yang bagus banget. Di usaha ini Anda punya bisnis sendiri, tapi Anda menjalankannya tidak sendirian. Ya, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Saya lulus arsitek. Ya, ketika saya memulai usaha saya sendiri, saya merintis konsultan arsitek sendiri, nggak ada tuh arsitek jago yang ngajarin saya gimana caranya saya cari klien, ya, gimana saya merekrut pegawai, gimana memanage yang efektif apa namanya perusahaan saya dan sebagainya. Nggak ada yang seperti itu. Ya, Anda mau buka toko roti, ada nggak toko roti terkenal yang akan ngajarin Anda cara buat roti yang bagus? Nggak mungkin, itu rahasia dapur masing-masing di sini. Tapi kalau di Movinit, ketika Anda mengatakan saya mau belajar, saya mau tahu caranya seperti apa, Anda minta diajarin 10, Anda diajarin 11, Bapak Ibu. Jadi eh, buat rencana bersama tim, kerjasama, ya, sesuai dengan goal atau impian yang ingin Anda capai. Dan yang terakhir adalah Anda ikuti cara kerja Core Academy. Kita sudah siapkan semua. Ya, CLP itu luar biasa sekali. Yang namanya Core Learning Program itu nantinya bisa mendampingi Anda dimanapun, macet-macetan Anda bisa belajar. Ya, anywhere ya Anda bisa belajar. Anda tinggal dengerin, Anda pengen tahu informasi apapun itu akan diupdate terus-menerus. Ya, dan kita secara infrastruktur kita juga sudah mulai serius nih. Ya, kita baru starting 1 Juni kemarin, tapi kita sudah eh, punya infrastruktur, kita sudah keliling ya roadshow kemana-mana. Ya, kalau Anda berada di kota-kota yang ada di sini, ya kita bisa ketemu di sini. Di Jakarta 14 Juli nanti, ya kan? Di Surabaya tanggal 27 Juni ini, ya kita bisa ketemu, ya. Kemudian di Samarinda, ya 22 Juni ini. Di Medan 23 Juninya, ya. Kemudian 30 Juni ada di Bali, ya. Tinggal, wah Pak, kota saya nggak ada. Ayo kita atur supaya kita bisa mengadakan yang namanya business talk, ya, secara tatap muka di sini. Ya, ini kesempatan bagi Anda kalau seandainya kota Anda belum ada di sini, artinya Anda masih menjadi pionir, ya. Anda bisa menjadi punya kesempatan untuk menjadi distributor besarnya menguasai kota Anda. Oke ya, teman-teman. Jadi terakhir anda pernah lihat ya kata-kata ini ya? Anda pernah nggak terlintas di kata-kata ini? Saya nggak tahu Anda seorang pengusaha, Anda karyawan, Anda pengangguran misalkan, atau Anda habis kena PHK dan sebagainya, atau Anda punya bisnis tapi lagi seret. Pernah nggak Anda berpikir terlintas mengatakan zaman sekarang mau bisnis apa ya? Ini mau kerja apa ya? Ya, kenapa saya tanya kayak gitu? Karena ini memang topik pembicaraan warung kopi hingga lapangan golf, apalagi di kondisi ekonomi seperti ini. Kenapa? Artinya banyak sekali di luar sana orang-orang yang sedang berpikir gimana saya bisa berbisnis, gimana saya bisa memiliki penghasilan. Kenapa? Karena makin lama bisnis makin sulit. Nah, yang kita tawarkan malam hari ini bukan Anda menjadi sales, bukan Anda jualan barang, tapi Anda bisa menjawab, memberikan solusi kepada banyak orang yang bertanya-tanya mau bisnis apa, mau kerja apa. Jadi ini kesempatan buat Anda. Silakan Anda merenung teman-teman karena siapa tahu sekali lagi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Ya, tiap hari saya yakin semua orang beragama, ya. Semua orang berpikir gimana berikan rezeki saya yang baik, ya. Tuhan memberikan rezeki itu bukan transfer ke Anda langsung, tapi mungkin memberikan informasi dari orang-orang terdekat Anda. Oke, thank you. Selamat mengambil keputusan.